Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karenina Adi Hidayah, mahasiswa PPG Prajabatan PGSD Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pada video ini akan membahas tentang topik 3 koneksi antar materi, mata kuliah, prinsip pengajaran, dan asesmen 1, tentang relevansi pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik. Lalu, apakah TARL itu? TARL yang merupakan akronim dari Teaching at the Right Level merupakan pendekatan pengajaran yang dirancang sesuai dengan tingkat capaian atau kemampuan awal peserta didik yang berbeda. Pendekatan pembelajaran ini mengelompokkan peserta didik berdasarkan fase perkembangan atau tingkat kemampuan dan bukan berdasarkan usia maupun tingkatan kelas. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan serta dapat menghilangkan kesenjangan pemahaman peserta didik di dalam kelas. Pendekatan TARL dapat dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi sendiri merupakan pembelajaran yang menggunakan beragam cara kepada beragam karakter peserta didik agar mereka dapat memahami pengetahuan baru ataupun memahami materi yang akan diajarkan. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan dengan 3 strategi, diantaranya yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, pembelajaran dapat dilakukan dengan menyesuaikan konten atau materi sesuai dengan tingkat capaian maupun karakteristik peserta didik. Kemudian pada diferensiasi proses, proses di sini memiliki arti mengenai cara guru mengajarkan materi. Pada diferensiasi proses, guru perlu melakukan pendekatan yang berbeda dalam proses belajar mengajar agar sesuai dengan karakteristik maupun tingkat capaian peserta didik. Pada diferensiasi produk, pada akhir kegiatan pembelajaran, hasil akhir ataupun output yang diharapkan dari peserta didik juga berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat capaian mereka. Penerapan pendekatan TARL dapat dilakukan melalui 3 tahapan, diantaranya yaitu tahap 1. Pada awal proses pembelajaran, guru perlu mengidentifikasi karakteristik, keterampilan, dan kebutuhan peserta didik melalui asesmen diagnostik. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, peserta didik dikelompokkan sesuai dengan level tingkat capaian ataupun pemahaman yang sama. Selanjutnya, pada tahap 2, guru dapat menyusun rancangan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode dan media pembelajaran, serta menyusun asesmen yang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Dan yang terakhir, pada tahap 3, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Selain itu, guru juga melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Karakteristik peserta didik merupakan aspek-aspek atau kualitas perseorangan peserta didik yang meliputi minat, bakat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Pendekatan TARL dan karakteristik peserta didik saling berkaitan. Dengan memahami karakteristik peserta didik, dapat membantu guru dalam menentukan model, metode, dan strategi pembelajaran, serta menyusun asesmen yang tepat bagi peserta didik. Dengan demikian, guru dapat mengimplementasikan pendekatan TARL dengan baik dan lebih efektif sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai secara optimal. Demikian merupakan pembahasan dari relevansi pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.